Dewa Medis Terkuat. Bab 671. Guru, haruskah kita mengembalikan Yunli ke Galaksi Vega sekarang juga? Sun Sengtian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Garis keturunan Yunli adalah roh api bawaan. Jika Kaisar Dewa di bawah komandoku dapat memurnikan tubuhnya, sangat mungkin di masa depan, beberapa orang kuat di alam penguasa rendah akan dapat dikultivasikan. Sayang sekali jika melewatkan kesempatan ini. Lagi pula, kita sudah memotong-motong Yunli. Bahkan jika kita mengembalikan Yunli kepada Xiao Chen dan membiarkannya memperbaikinya, mereka tidak akan berterima kasih kepada kita di masa mendatang. Perseteruan ini sudah terbentuk dan tidak dapat diselesaikan. Jadi apa artinya mengikuti kemauan guru? Sun Sengtian berkata dengan tatapan tegas. Terima tantangannya. Jika Xiao Chen ingin bertarung, kita bukan orang yang mudah menyerah. Jika dia ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Meskipun Xiao Chen sangat kuat, dia hanyalah seorang master tingkat rendah. Apakah dia masih bisa membalikkan keadaan? Sampaikan perintahku, semua lini, maju terus. Aku ingin melihat kekuatannya. Ya, pada saat ini, 3 kapal patroli terbang perlahan di depan garis pertama galaksi alter. Melihat ketiga kapal patroli ini, meriam lingu di seluruh garis depan menyala. Dan kapal patroli segera mengirimkan sinyal mara bahaya. Jangan menyerang. Jangan menyerang, mereka adalah orang-orang kita sendiri, kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Setelah pesan ini keluar, meriam lingu di garis depan perlahan menjadi tenang. Jangan tembak, mereka orang kita. Mereka kapal patroli kita. Biarkan mereka masuk dengan cepat, orang-orang dari Vega akan datang. Sebuah celah besar dengan cepat terbuka di garis depan untuk membiarkan 3 kapal patroli masuk. Tidak seorang pun menyadari bahwa ada bau samar darah yang keluar dari kapal patroli. Sebagai kapal patroli, terkadang kita mungkin mengalami beberapa masalah kecil, pertempuran tidak dapat dihindari, dan sedikit berdarah, yang mana hal ini normal. Para prajurit yang menjaga perbatasan tidak dapat menahan tawa dan berkata, kalian cukup hebat. Para bajingan dari Vega itu datang dengan begitu banyak orang, dan kalian malah melarikan diri. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Orang di dalam harus segera menjawab. Kalau tidak. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa lampu merah darah dengan cepat keluar dari 3 kapal patroli, menerkam para prajurit, membuka mulut mereka lebar-lebar, dan mulai melahap dan menggigit mereka. Semua orang ketakutan. Kita telah ditipu. Itu orang-orang Vega. Itu serangan musuh. Serangan musuh. Bertahanlah dengan cepat. Seluruh perbatasan menjadi kacau dalam sekejap. Banyak orang menjadi gila. Pertarungan klan Sura jauh lebih mengerikan daripada pertarungan para pendeta. Itu adalah pertarungan kanibal. Sekali melihatnya saja sudah sangat mengejutkan dan mengerikan. Situasi di garis depan semakin kacau. Para jenderal yang bereaksi segera mengatur lebih banyak prajurit untuk bergabung dalam pertempuran. Tapi, pada saat ini, cahaya pedang yang mengejutkan jatuh di kepalanya. Ledakan. Sebuah lubang besar terbentuk di garis depan. Beberapa kapal perang spiritual, bercampur dengan puluhan ribu biksu, hancur berkeping-keping di tempat. Seluruh garis depan perlahan mulai runtuh. Pihak lain punya tuan. Dia adalah Kaisar Dewa. Dia adalah Kaisar Dewa. Jika Kaisar Dewa muncul, siapakah yang dapat menandinginya? Kisah ikut serta dalam pertempuran. Meskipun jumlah orangnya sedikit, mereka langsung menumbangkan bentuk pertempuran. Ledakan-ledakan-ledakan. Di atas seluruh bagian depan, bola-bola cahaya cemerlang meledak satu demi satu, seolah-olah kembang api besar dinyalakan satu demi satu di langit berbintang yang gelap. Kaisar Bintang Alter, yang bertugas menjaga perbatasan, merasakan kekuatan Kisah dan bergegas dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat Kisah, mata pihak lain langsung memerah. Bajingan, hentikan. Sebuah tinju dewa melesat keluar, dan cahayanya meledak, bagaikan anak panah yang menakjubkan. Langsung mengenai wajah Kisah. Kisah sama sekali tidak peduli, wajahnya dingin, dan dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang setinggi 10.000 kaki, dan energi spiritualnya meluap. Energi gabungan keduanya meledak, meledakkan beberapa kapal perang spiritual di tempat. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Dewa lainnya menjadi merah. Bajingan! Bajingan! Aku harus membunuhmu! Aku harus membunuhmu! Kumpulkan semua pasukan, cepat dan bantu aku membunuh bajingan ini. Dia meraung dan meraung bagaikan harimau yang marah. Namun, Kisah hanya mengangkat bibirnya sedikit. Kalau begitu, terima kasih banyak. Kaisar Dewa mengerutkan kening, dan tiba-tiba, tubuhnya bergetar,
seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya melebar. Tanda seru. Tidak bagus. Cepat. Kembali untuk bertahan. Mereka datang. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa sinar meriam senjata spiritual besar melesat keluar dari kehampaan yang jauh. Bum-bum. Sinar meriam senjata spiritual raksasa mulai menyerang dari kedua ujung garis aliansi. Karena keributan tadi, garis depan membuat kesalahan dalam pertempuran, dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali, dan tercengang oleh pemboman itu. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang bagaikan petasan yang menyala, dengan api yang membumbung ke langit dan ledakan yang menggema. Tidak. Urat-urat di dahi Kaisar Dewa terlihat, dan dia sangat marah. Aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Dengan geram, dia melangkah maju dan langsung tiba di depan Kisa. Kisa tidak terburu-buru dan membiarkan pihak lain meninjunya. Namun, tepat ketika gerakan Kaisar Dewa hendak mencapai wajah Kisa, beberapa sinar ilahi yang tidak lebih lemah dari serangannya tiba-tiba melesat dan meledakkan tubuhnya. Embun. Dia memuntahkan seteguk darah, melihat ke sekeliling dengan ragu, tetapi tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Di langit berbintang, 6 kapal perang spiritual besar yang berjumlah puluhan juta perlahan terbang di atas. Di depan setiap kapal berdiri seorang Kaisar Dewa Puncak dengan aura yang tidak lebih lemah dari auranya sendiri. Dan di belakang ke-6 kapal ini, ada armada besar yang terdiri dari ratusan ribu kapal perang spiritual. Aura kemarahan Kaisar Dewa tadi seakan disiram baskom berisi air dingin, lalu lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah ketakutan, keputusasaan, dan kesedihan. Dia melirik seluruh garis depan yang telah dibombardir hingga tak dapat dikenali lagi, dan tersenyum getir seolah mengejek dirinya sendiri. Kamu bisa bertahan hidup jika itu kehendak Tuhan, tetapi kamu tidak bisa bertahan hidup jika itu kehendakmu sendiri. Guru, saya telah berusaha sebaik-baiknya. Saya berharap Alter dapat selamat dari bencana ini. Begitu dia selesai berbicara, dia meledakkan tubuhnya. Kaisar Dewa ini sangat kesakitan. Situasinya tidak ada harapan. Dengan begitu banyak Kaisar Dewa di sisi lain, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Garis depan yang dia pimpin hancur, dan semua saudaranya dibantai. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Kesempatan apa yang dia miliki untuk membalikkan keadaan? Pada saat ini, dia memilih untuk bunuh diri, meninggalkan sedikit harga dirinya. Tetapi jika bukan karena keserakahan galaksi Alter, yang mengambil keuntungan dari bintang langit jiwa untuk berurusan dengan Yunli. Sekarang mereka mencoba untuk memperbaiki kekuatan garis keturunan Yunli, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini. Bab 672. Kuil penguasa Alter mengumpulkan semua Kaisar Alter yang paling berkuasa. Duduk di panggung tinggi kuil itu adalah penguasa terkuat Alter, Sun Sengtian. Pada saat ini, tatapannya sangat serius. Ini laporan penting dari garis depan. Dalam 2 jam terakhir, pasukan Galaksi Vega telah menerobos 2 garis pertahananku. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya sudah mencapai garis pertahanan ketiga sekarang. Jika kita memberinya waktu 1 hari lagi, atau bahkan kurang dari 1 hari, Xiao Chen dapat menyerang kuil tuanku. Aku ingin tahu apakah kau punya ide bagus. Para kaisar dari semua negeri saling memandang dengan dingin. Tuanku. Xiao Chen kecil itu sangat sombong. Dia pikir dia siapa? Dia baru saja berhasil menduduki posisi penguasa Galaksi Vega, dan dia berani menyerang galaksi Alter kita. Kurasa dia sudah bosan hidup. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Tuan harus secara pribadi memimpin pasukan untuk melawan Xiao Chen sampai mati. Sama sekali tidak. Jika Tuan secara pribadi memimpin pasukan untuk melawan Xiao Chen, tidak apa-apa jika dia menang, tetapi jika terjadi kesalahan, moral seluruh pasukan Alter pasti akan runtuh. Kenapa? Kaisar Ilahi Ouyang, apakah menurutmu Tuan kita akan dikalahkan oleh Xiao Chen kecil itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Karena Xiao Chen mampu membunuh Hun Tianxing, itu berarti kekuatannya tidak rendah. Kita tidak bisa terlalu meremehkannya. Tuan juga menghadiri upacara suksesi Hun Tianxing, dan dia seharusnya memiliki pemahaman tentang kekuatan Xiao Chen. Mendengar ini, ada kilatan ketidakwajaran yang jelas di mata Sun Sengtian. Pada hari itu, dia melihat kekuatan Xiao Chen dengan jelas. Orang itu memang monster. Jika dia menyerang langsung, dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya secara langsung, sepertinya dia hanya bisa memilih untuk mengalahkannya. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa meminta para leluhur untuk keluar.
Bagaimanapun, penguasa lama galaksi Vega sudah pergi, dan tidak ada yang bisa menekannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Sun Sengtian menjadi agak stabil. Dengan cara ini, segera kirim utusan untuk berunding dengan Xiao Chen. Gunakan sebagian sumber daya sebagai ganti penarikan pasukannya. Selain itu, cepat kumpulkan semua pasukan yang tersisa di garis depan. Fokus pada satu titik dan hentikan serangan Xiao Chen. Jika dia mundur, tidak apa-apa. Jika tidak, kumpulkan seluruh kekuatan kuil suci Tuhan dan tangkap dia. Selama aku tidak muncul untuk sementara waktu, Xiao Chen mungkin juga tidak akan muncul. Dia juga tuannya, kurang lebih, dia harus punya harga diri. Selama kamu bisa memenangkan pertempuran ini, aku bisa berinisiatif untuk berbicara dengan Xiao Chen. Yun Li tidak bisa dilepaskan untuk sementara waktu, dia terlalu penting bagi kita, Alter. Tuanku bijaksana. Mundurlah, waktunya hampir habis, cepatlah dan laksanakan. Semua orang segera mundur dari eksekusi, dan Sun Sengtian mengusap pelipisnya. Xiao Chen, sebaiknya kau lebih bijaksana, kalau tidak, aku tidak keberatan mengambil kepalamu dan membiarkanmu pergi menemui Yun Li. Pada saat ini, garis pertahanan ketiga galaksi Alter juga dikalahkan oleh pasukan Xiao Chen dan runtuh total. 100.000 kapal perang spiritual dan 200 juta prajurit elit bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Ada klan Sura, yang bekerja sebagai pembersih di bagian belakang, membersihkan seluruh tempat. Tak ada yang tersisa dari para prajurit dari galaksi Alter kecuali tulang-tulang mereka. Dalam kehampaan, Jia Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda. Kisha, selera pria Anda semakin pemilih. Sebelumnya, mereka tidak meninggalkan rumput, bahkan tidak ada sisa tulang, tetapi lihat, ada begitu banyak tulang putih yang mengambang di langit berbintang, dan mereka tidak memakannya lagi. Kisha berkata tanpa daya. Jumlah orangnya terlalu banyak. Kita bahkan tidak bisa menghabiskan dagingnya. Siapa yang mau menggerogoti tulangnya? Zizi. Hidupmu sudah membaik. Tepat saat dia bercanda, tak jauh dari sana, sebuah kapal perang spiritual kecil perlahan mendekati langit berbintang. Ada musuh. Ratusan juta pasukan maju serempak. Dalam sekejap, bendera putih dinyalakan di kapal Lingu milik lawan. Kemudian, suara panik terdengar dengan cepat. Jangan menyerang. Jangan menyerang. Kami di sini untuk berunding mengenai perdamaian. Pihak lain berbicara dengan kecepatan yang luar biasa cepat, seolah-olah dia takut jika dia berbicara terlalu lambat, Kisha dan yang lainnya akan membunuhnya. Hal ini membuat Kisha dan yang lainnya sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Bawa orang-orang ke sini. Kisha menatapnya, dan beberapa anggota elit suku Sura segera bergegas ke kapal patroli pihak lain dan mengeluarkan beberapa biksu yang mengenakan seragam resmi Alter dengan kecepatan tercepat. Beberapa orang datang ke depan formasi dengan gemetar ketakutan. Ketika mereka melihat tulang-tulang putih mengambang di langit berbintang, mereka begitu takut hingga menggigil. Beberapa dari mereka bahkan membasahi selangkangan mereka dengan air seni. Temui dua kaisar dewa. Kisha mendengus dingin, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan tidak senang. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Melapor kepada kaisar dewa, kami di sini untuk memberitahu Tuan Xiao atas perintah kuil Tuan. Kami bersedia berunding untuk berdamai. Tuan Xiao, mohon tunjukkan belas kasihan dan hentikan perang. Pembicaraan damai. Benar sekali. Kami cukup tulus. Kami hanya meminta Tuan Xiao untuk tinggal di bintang batu langit di depan besok. Saat itu, seorang kaisar dewa dari kuil Tuan akan datang untuk berunding dengan Tuan Xiao. Kisha berpikir sejenak dan berkata dengan nada dingin. Baiklah. Aku mengerti, pergilah. Ya, ya, ya. Tolong, kaisar dewa, pastikan untuk memberitahu Tuan Xiao. Setelah mengatakan itu, beberapa orang melarikan diri kembali tanpa henti, dan kapal Lingu pergi dengan kecepatan cahaya. Melihat bayangan mereka yang pergi, Jia Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan bertanya dengan beberapa keraguan. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini? Kenapa mereka tiba-tiba memilih untuk berdamai dengan kita? Kau tahu, meskipun kita telah berhasil menembus 3 garis pertahanan berturut-turut, mereka masih memiliki setidaknya 7 garis pertahanan di Alter yang belum ditembus. Bukan hanya itu, tuan mereka juga belum bergerak. Mereka baru saja mulai berdamai sekarang, bukankah itu terlalu pengecut? Kisha, ini bukan gaya mereka. Dulu, ketika mereka mencegat kaisar kedua, mereka tidak begitu pengecut. Kisha mendengus dingin. Musang itu memberi ucapan selamat tahun baru pada ayam,
dia tidak punya niat baik. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Bagaimanapun, masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan. Kamu tinggallah di sini dulu, aku akan segera kembali. Bagus. Pasukan Jialuo tetap tinggal di belakang untuk melanjutkan pembersihan medan perang, sementara Kisah menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan Xiao Chen. Xiao Chen ada di belakang. Di bawah kakinya, ada kapal perang spiritual yang sebesar planet. Itu adalah kapal perang spiritual yang hanya bisa dinaiki oleh mereka yang berada di level master. Kisah tiba dalam sekejap, dan Xiao Chen sedang bermeditasi. Ada dua kaisar dewa yang menjaga pintu. Bersambung.